Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, terpuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita siang hari ini. Dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan kami rindu menyapa saudara semuanya, selamat siang. Dan shalom Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Shalom. Penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati siang ini. Boleh juga pandang samping kanan kiri, kasih salam. Bila bisa fellowship, katakan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita siang hari ini bukti kasih cinta Tuhan masih nyata dalam setiap kita, amin. Seperti kita yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang baik Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita siang ini yang ketiga Bapak Ibu. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kejadian dahsyat dan ajaib Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Kami nyatakan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada siang ini. Itu semua karena bukti Engkau masih berjalan bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan siang ini kami datang dengan penuh kerinduan akan Engkau. Kami rindu bernyanyi, kami rindu meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami mohonkan perkenanan Tuhan turun saat ini atas setiap kami. Mohon kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan berkenan
Tuhan disukakan melalui persembahan pujian kami saat ini. Kami serahkan ibadah kami Tuhan yang ketiga dari awal pertengahan hingga akhir. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kiranya Tuhan berkenan menyatakan hadirat Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan berkenan menyatakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku,
Sama-sama dengan segenap hati rindukan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Mari rindukan Bapak Ibu. Enggak ada yang lain Tuhan. Kami hanya cari Engkau Tuhan siang ini. Yes, Jesus. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan hadirat-Mu. Hadirat yang menyembuhkan. Hadirat yang memulihkan. Hadirat yang menyegarkan jiwa kami. Oh Jesus. Sekali lagi kita rindukan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu saat ini Tuhan. Yes, Jesus.
tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari mulai sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Dia ada di tengah-tengah kita siang hari ini. Jangan berdiam diri, angkat persembahanmu. Naikkan doa-doamu siang hari ini. Naikkan isi hatimu sama Tuhan. Kami datang dengan tidak tangan hampa Tuhan. Tapi kami mau datang bawa korban ucapan syukur kami. Kami mau datang Tuhan dengan ucapan Kau baik bagi kami. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami Setiapmu yang menghidupkan. Kami ada karena kami hidup karena darah-Mu. Kau mengasihi kami dengan kasih yang besar. Kami juga rindu mengasihi-Mu Tuhan.
layak disembah, layak ditinggikan. Terimalah segala pujian hormat kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu lebih lagi bersuka cita, bersorek-sorek di rumah Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, hanya di dalam nama Yesus kita siap bersuka cita. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sekali kami rindu menyapa saudara sekalian semuanya, selamat siang dan shalom. Shalom. Saya melihat wajah yang bersuka cita siang ini, amin. Boleh kasih salam samping kanan kiri, katakan aku mengasihimu, aku senang bertemu denganmu. Haleluya, haleluya. Sebab kita percaya Tuhan yang kumpulkan setiap kita di tempat ini, amin. Dan firman Tuhan berkata apabila kita berkumpul, Bapak Saudara, kita hidup rukun, maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya bagi saudara dan saya. Amin. Yang rindu bersuka cita bersama-sama, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebab sungguh alangkah baik dan indahnya Tuhan, apabila setiap kami diam hidup rukun di rumah Tuhan, memuji-muji Engkau Tuhan, dan Tuhan akan mencurahkan berkatnya bagi setiap kami. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Bertindinya di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti lembu di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baik, sungguh alangkah indah, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun. Mari jemaat Tuhan saja dari horizon. Sungguh alangkah dan musik memuji Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Allah kita. Seperti minyak di Kepala Harun yang ya kejanggut Tuhan, dan jubahnya kami imani firman-Mu siang ini lembut di bukit mengalir. mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun Yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. yang bersuka cita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Siap bersorak-sorak lebih lagi, amin.
Saudara percaya Tuhan yang mengumpulkan setiap saudara dan saya untuk sama-sama memuji Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebab kami adalah orang yang berbahagia, orang yang Tuhan pilih untuk boleh sama-sama memuji-Mu Tuhan di tempat ini. Untuk bergandengan tangan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dari awal sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di Boleh antara sama-sama kita bergandengan tangan samping kanan kiri. bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Dengan segenap hatimu nyatakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sungguh tiada yang dapat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara Sebab Tuhan seiman. Yesus yang mengumpulkan setiap kita siang ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara Kita bergandengan tangan sama-sama. bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk samping kanan kiri katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan Mari jemaat GBI Horizon. Nyatakan samping kanan kiri kau. Sambil senyum Bapak Ibu. Ya. Ada berkat di dalam kerukunan Bapak Ibu Saudara. Mari nyatakan dengan segenap hati. Yo, kita bergandengan tangan. Haleluya. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan
dalam Kristus. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Tuhan memberkati dan puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita juga bersuka cita boleh menabur di tempat ini. Mari persiapkan persembahan yang pertama yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memberikan persembahan yang pertama, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami berterima kasih buat pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan udah izinkan kami untuk kami boleh ada di sini, untuk kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar sebelum kami mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu, kami akan memberikan persembahan yang pertama Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, berkati 10, 20, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biar persembahan ini boleh dipergunakan untuk menjadi saluran berkat dari gereja ini Tuhan. Sehingga setiap orang, semua orang bisa kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pasti memberkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Biar ini menjadi doa kita siang hari ini Bapak Ibu. Mari nyatakan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Amin. Apa yang telah Tuhan berkati, Yes Jesus. diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera.
sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari Bapak, buka hatimu dan izinkan Tuhan bekerja. Biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kita. Kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. 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 Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kasih karena Allah berlimpah dalam kami. Biarlah firman Tuhan boleh disampaikan. Tutup bungkus hamba dan kuasa dalam Yang Kudus. Dan firman Tuhan yang disampaikan, setiap perkataan kesaksian hanya datang daripadamu Roh Kudus. Pimpin kami dan biarlah setiap telinga kami boleh terbuka. Baik hambamu dan baik setiap jemaat, baik setiap yang hadir. Boleh menangkap isi hati Tuhan. Dan kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, segala roh intimidasi, segala roh jahat kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya, shalom, terima kasih Pak Win dan seluruh pengerja. Saya boleh khotbah kembali di tempat ini, puji Tuhan. Ya, nama saya Ardianto, saya melayani di GBI Jakarta Sampurna. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu kembali dan biarlah firman Tuhan boleh disampaikan. Ya, firman Tuhan judulnya adalah bertahan dalam tekanan. Wow. Ya, bertahan dalam tekanan. Kita melihat bahwa apa sih? Kita melihat tekanan demi tekanan. Tanpa terasa tadi ngobrol-ngobrol, GBI Horizon Philadelphia sudah 8 tahun ya Pak ya. 8 tahun bisa bertahan, itu kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, bisa bertahan dalam tekanan, masalah, persoalan yang kita hadapi. Ya, next. Ya, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita pelayan-pelayan Tuhan, juga businessman, pengerja, setiap orang punya masalah. Mungkin masalah di kantor, ya, tekanan di kantor, tekanan di keluarga, tekanan mungkin setiap orang beda-beda, mungkin bayar cicilan. Tadi saya tanya, Pak berapa biaya di sini? Wow, saya bilang luar biasa. Tapi setiap gereja punya masalah demi masalah sendiri. Ya, tadi saya bilang sama Pak Win, kami baru saja di GBI Jakarta Sampurna selesai semua cicilan itu. Ya, puji Tuhan, itu bertahan dalam tekanan. Next, lanjut. Nah, kalau kita lihat ini orang lagi ngapain? Ada 2 gunung yang besar, ada tali yang ada, lalu ada seorang yang jalan di tali itu. Dia jalan dari satu tempat gunung sini menuju gunung A ke gunung B. Dia berjalan dan dia kembali lagi. Semua orang tepuk tangan, woi hebat. Lalu dia bilang gini, siapa di antara saudara mau nggak naik di punggung saya atau saya gendong nyebrang dari gunung A ke gunung B melalui tali ini.
Nggak ada satu orang pun yang angkat. Sekali lagi dia sebut. Tiba-tiba ada satu anak kecil maju. Saya Pak. Wow. Lalu dia naik ke punggung daripada orang yang tersebut. Dia berjalan dari gunung A menuju gunung B. Sampai ke sini balik lagi. Wow. Semua orang tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Mungkin udah pernah dengar cerita ini. Lalu orang tanya, Dek, kenapa kok kamu berani naik ke punggung orang tersebut? Kamu gak takut mati? Dia bilang gini, karena saya percaya yang gendong saya itu adalah bapak saya. Iman kepada bapaknya. Demikian juga kita. Kita punya iman pada siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini Anda bisa bertahan menghadapi tantangan, tekanan, masalah, persoalan, itu karena iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Tengok kanan kirimu, iman pada Yesus Kristus membuat engkau bertahan. Amin. Iman kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yuk kita lihat yuk. Ya, next. Ya, pengertian tekanan. Wah, tekanan itu begitu banyak. Sebagian di sini banyak bapak-bapak. Bapak-bapak persoalannya banyak ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Bapak yang pakai kacamata. Banyak ya Pak ya. Tekanan. Tekanan itu luar biasa. Kata orang gini. Bapak-bapak punya persoalan 99. Senyum-senyum aja. Kalau ibu-ibu punya satu persoalan. Seperti punya 100 persoalan. Karena bapak-bapak kalau punya persoalan. Dia diam aja. Betul ya? Betul ya bapak-bapak ya? Wah, saya percaya bahwa tekanan yang kita hadapi, tekanan yang luar biasa. Yuk kita lihat yuk firman Tuhan. Tekanan bisa datang dari berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan, keluarga, kesehatan, hubungan sosial dan lain sebagainya. Tadi saya sambil tunggu supir saya lihat bagaimana Prabowo dan Gibran dilantik. Wah, saya masih ingat tuh waktu debat calon presiden. Bagaimana dia dinilai nilai 11 dan nilai 5. Dia hanya diam senyum-senyum. Karena dia percaya kita orang banyak berdoa buat presiden yang dipilih. Amin. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tekanan itu kita mau lihat dari firman Tuhan 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 10 firmannya bilang apa? 1 Petrus 5 ini ayatnya sepotong aja. Boleh ditampilkan ayatnya 1 Petrus 5 ayat 10. Kita mau baca sama-sama biar firman ini menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kita. Apa firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 10? Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan 1. Melengkapi, 2. Meneguhkan, 3. Menguatkan. Dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Jadi firman Tuhan berkata, kamu melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Menderita itu tekanan, persoalan, masalah yang kita hadapi. Tuhan bilang, kamu itu telah dipanggil dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dia akan melengkapi. Seperti anak tersebut, dia percaya kepada bapaknya bahwa bapaknya sanggup membawa dia dari gunung A ke gunung B dan kembali dari B ke A. Karena dia percaya kepada bapaknya. Demikian juga kita. Kita mengalami tekanan, masalah dan persoalan yang kita hadapi. Kita percaya Bapa kita yang di surga tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Benar? Amin? Aminnya gak percaya. Amin? Kita percaya bahwa Bapa kita yang dahsyat itu, yang telah rela mengirimkan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib bagi dosa dan kesalahan kita.
Dan dia naik kembali ke surga untuk duduk di sebelah Bapa, mempersiapkan tempat bagi kita. Bukankah Bapa yang luar biasa ini telah rela berkorban bagi kita? Bapa yang sama memperhatikan Bapa dan Ibu dan adik-adik semua yang ada di sini. Satu demi satu, tidak satu detik pun dia membiarkan matanya melihat tempat lain. Amin. Amin. Bapa yang dahsyat yang akan menyertai setiap langkah hidup kita dalam setiap persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Mungkin kita suka bilang gini, di mana Tuhan? Apalagi tekanan itu dialami 8 tahun ya. Tapi kita tahu tekanan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gereja yang berdiri atas kasih Tuhan akan tetap berdiri. Amin. Demikian juga anak-anak Tuhan. Saya sebagai profesional, saya punya broker asuransi. Kalau kita pikirin, kalau dulu kita kerja, kalau orang kerja kan enak. Kita kerja, mau berhasil tidak berhasil, mau gagal, tetap dapat gaji bulanan. Betul ya? Tapi kalau pengusaha, yang harus dipikirkan beri gaji karyawan, baru lebihnya buat diri sendiri. Wow, tekanannya beda-beda. Kalau orang bilang gini, wah Bapak enak pengusaha. Kalau cuan besar, dapat besar. Tapi kalau pertanyaannya, kalau rugi, karyawan bisa suruh nanggung? Tidak bisa. Jadi tekanan itu beda-beda. Amin. Di sini kita percaya tekanan-tekanan Tuhan sendiri yang melengkapi, menguatkan, mengokohkan dalam setiap situasi keadaan. Amin. Yuk kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah sikap yang benar dalam menghadapi tantangan. Kalau kita lihat orang ini, dia menahan batu yang besar. Ketika dia menahan batu yang besar ini, seolah-olah dia bilang, aku gak sanggup. Aku tidak sanggup menahan batu yang besar ini. Bagaimana aku bisa menahan batu yang besar? Setahun yang lalu, bulan Oktober, istri saya bilang gini, Pak, anak kita putus asa. Dia ada di Brisbane, sekolah di UQ, ambil double degree. Dia bilang anak kita mau bunuh diri. Wow. Saya sebagai gembala, sebagai pengusaha, sebagai ayah, stres gak? Stres. Pak, istri saya bilang ini, izin saya minum dulu. Pak, anak kita udah putus asa. Dia bilang dia mau mati aja. Saya bilang gini, Mama aja pergi bagaimana? Saya gak sanggup Pak. Lalu kita berdoa. Tuhan tolong. Bagaimana supaya anak kami kuat? Kami berdoa. Lalu saya pergi. Saya pergi ke Brisbane. Anak saya kuliah psikologi. Ada 4 tugas yang dia harus selesaikan. Jadi saya pergi ke sana, saya ketemuin dekannya, saya ajak bicara. Dekannya bilang, Javera kan bisa melewati semester 1. Memasuki semester 2 ini, nilai yang semester 1 nilainya bagus. Kenapa kamu nyerah? Saya nggak sanggup. Saya mau berhenti aja, saya mau balik ke Indonesia. Mending kalau bilang begitu. Dia waktu saya tidur sama-sama sama dia bilang, Pak, enak mati aja ya Pak. Saya menangis. Saya berdoa sama Tuhan, saya harus ngapain? Anak yang dalam keadaan depresi, putus asa, dalam keadaan menyerah. Malam-malam saya bangun, saya berdoa. Saya berdoa dan Dek, Tuhan Yesus baik Dek. Tuhan Yesus pasti tolong Dedek. Tapi Dedek gak bisa. Udah Dedek nyerah Pak. 10 hari demi hari.
Saya bangun setiap pagi, saya berdoa, jam 3:30 pagi, saya keluar ke tempat study room, di tempat apartemennya, khusus setiap lantai ada study room. Saya lagi ambil S3, saya belajar 7:30 sampai jam 7:30, saya balik ke kamar, saya bilang, Dek bangun yuk Dek, yuk kita belajar. Lalu saya ajak sebelum belajar, Dek kita berdoa. Yuk kita berdoa. Jadi saya temanin dia, saya ajak dia berdoa. Dalam pergumulan dia udah gak mungkin menahan ini. Gak mungkin selesai. 4 assignment, 4 mata kuliah dia harus selesaikan. Dia belum kerjakan sama sekali. Lalu saya bilang, Dek, percayalah Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Jadi saya mulai, saya kasih lihat, saya kasih contoh, saya berdoa, saya buat tugas-tugas saya ujian selama 10 hari. Dan saya bilang, Dek, kalau Dedek nanti sudah selesai, Dedek kita pulang sama-sama ya. Tuhan Yesus baik, Dek. Ayo berdoa. Jadi setiap pagi saya ajak dia berdoa. Selesai belajar setiap hari itu, saya bilang, Dek, yuk kita makan keluar sama-sama. Saya bilang, dalam perjalanan saya ngobrol, betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan menyertai. Tuhan telah melakukan yang baik di masa lalu, dia pasti membuat sesuatu yang baik di masa ke depan dan di masa sekarang. Ayo Dek. Dan akhirnya dia melihat bagaimana saya juga belajar, bagaimana saya mempersiapkan. Dan akhirnya di hari ke-10 dia telah menyelesaikan 3 tugas. Tinggal 1 tugas lagi. Dia bilang, Dedek nyerah. Kenapa? Ini pelajaran tentang media, tentang LGBT. Dan dia harus memahami dan mendalami dan mengerti tentang LGBT. Saya udah buka AI apa segala, saya bilang, Dedek ayo Dek. Dia bilang, enggak, Dedek nyerah. Saya bilang, ya udah enggak apa-apa. Saya peluk dia dan saya ajak dia berdoa. Akhirnya kami pulang ke Indonesia. Kemarin, udah setahun kemudian. Pak, Dedek bersyukur kalau Papa mendampingi saya. Dan saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Kalau hari ini, dia bilang, apa yang Dedek sudah pelajari, Dedek sekarang sudah mencapai angka lulus Pak. Jadi kalau tugas-tugas ini ditambah selesai, nilai Dedek sudah di atas 5. Di sana kalau di UQ itu harus 7 nilainya. Dia bilang sudah 5. 5 itu sudah lulus. Jadi nilainya, kalau Indonesia kan 4. Di sana 7. Jadi bilang, saya bersyukur. Ya Dek, puji Tuhan. Kenapa? Ketika Dedek tidak sanggup menahan batu ini, Tuhan menyertai Dedek. Dan hari ini, nanti tanggal 16, Dedek akan lulus. 16 Desember saya akan pergi ke Brisbane untuk dia di wisuda. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan yang dahsyat. Apa yang dikatakan dalam firman-Nya? Yuk kita buka. Belajar untuk tetap tenang dan berdoa. Filipi 4. Kita buka yuk. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, boleh? Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya, firman Tuhan bilang apa dalam Filipi 4? Boleh ditampilkan? Filipi 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow, dahsyat. Dan sekarang dia bersuka cita. Dia ikut, dia bisa ketawa. Karena apa? Ketika kita sampaikan dalam doa, dalam ucapan syukur, Tuhan taruh damai sejahtera dalam hatinya. Dan dia berhasil menyelesaikan tugasnya, kuliahnya. Tanggal 16 dia diwisuda. Dia bilang, boleh enggak Dedek sampai selesai visanya tetap mau cari kerja di Australia. Saya bilang silakan, kamu banyak berdoa aja. Apa yang Tuhan kenal. Jadi semua tekanan-tekanan yang kita hadapi, kita bisa hadapi. Amin. Bilang kanan kirimu, kita sanggup menghadapi bersama Tuhan. Amin. Kita sanggup menghadapi bersama Tuhan. Kita tidak mungkin melewati itu
tanpa doa dan ucapan syukur. Sebab dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, Dia bisa membebaskan kita. Wow, luar biasa. Yuk next. Ya. Yang berikutnya adalah Tuhan sumber kekuatan. Mendapat kekuatan dari Tuhan. Mari kita lihat. Ya. Kita memperkuat hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Apa yang dikatakan dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29. Boleh dibantu? Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita baca bahwa sekarang generasi sedang mengalami satu penurunan middle trap income. Bagi orang-orang mengalami kejatuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih. Hari-hari ini orang mencari jalan keluar paling gampang. Apa? Pinjam online. Pinjam ke lintah darat. Kalau kita melihat di sini, seringkali kita lebih banyak pakai logika. Betul ya? Kalau nggak punya uang, cari dulu kemana harus pinjam. Tidak berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu yang kasih. Saya sebagai seorang pengusaha, ketika kami 2019, kami kehilangan sumber berkat yang paling besar. Yang biasanya setiap bulan kami dapat uang cukup besar, tiba-tiba kami kehilangan. Ketika kami memulai bisnis yang baru, tidak mudah buat kami. Kami memulai satu demi satu. Setiap hari kami berdoa. Bapak Ibu, di sini dikatakan Dia memberi kekuatan pada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya nggak berdaya. Saya bilang Tuhan, begitu banyak kebutuhan. Tadi saya bilang, gereja tempat saya ada, mohon maaf, itu semua kaum marginal. Kalau kasih persembahan 2.000, 5.000, 1.000 perak. Untuk kebutuhan full timer itu sudah setiap bulan minimum 40 juta. Belum kebutuhan pelayanan. Satu bulan 60 sampai 70 juta Pak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gimana kami harus menghidupi. Tapi Tuhan itu terus terang sebagai gembala, saya sendirian. Kalau Bapak Ibu di sini ada tim yang luar biasa. Bisa saling menyokong satu sama lain. Jadi ketika ngalami itu kadang-kadang kami merasa lelah. Tuhan kami lelah Tuhan. Saya ingat tahun lalu kita mau ulang tahun gereja. Gak punya duit. Tidak punya uang. Mau ulang tahun gereja tidak punya uang. Saya bilang Tuhan saya capek. Pernah terpikir Tuhan tutup aja gereja boleh gak ya? Hilangin kelelahan kan tutup gereja. Tapi Tuhan bicara bilang, Ardianto, aku Tuhan yang kamu sembah. Ketika kamu percayakan gereja ini bukan milikmu. Engkau hanya pengelola. Maukah engkau mempercayakan semua kebutuhanmu, semua keperluanmu kepada Tuhan, termasuk keluargamu, termasuk usahamu, termasuk gereja Tuhan. Dan di bawah saya masih ada Duku Jamrut dan TNI yang sebagian kami tanggung. Wow, saya hanya berdoa dan Tuhan saya bilang, akhirnya saya bilang gini, satu hal, saya bilang Tuhan, saya minta kekuatan. Engkau tidak akan pernah mempermalukan gerejamu. Pas waktu itu saya ada beberapa perusahaan lain. Perusahaan kami sedang
baru begini. Karena sedang terpuruk dan baru mulai naik tapi belum cukup cash flow-nya. Tiba-tiba perusahaan saya yang lain, dia bilang gini, Pak Ardi, minggu depan, Agustus tanggal, kan kami ulang tahun tanggal 8. Nanti kita akan bagi dividen Pak Ardi. Jadi dividen itu kami akan bagikan seminggu sebelum ulang tahun gereja. Dan apa yang terjadi? Uang itu masuk 1/10 cukup untuk membiayai ulang tahun gereja. Tepuk tangan buat kembali. Itulah Tuhan. Walaupun saat itu lelah, Tuhan cuma bilang gini, gereja ini milikku dan aku tidak akan pernah membiarkan engkau dipermalukan. Jadi Tuhan beri. Masuk uang 1 miliar. Dan itu cukup untuk membiayai ulang tahun gereja. Dan kami bisa hidup dari 1 miliar. Itu kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang mengalami tekanan, sedang mengalami masalah. Sedang mengalami persoalan, sedang mengalami kelelahan. Jangan pernah putus asa. Bilang kanan kirimu, jangan pernah putus asa. Amin. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Ya. Yuk lanjut. Menggunakan pengalaman sebagai pertumbuhan. Nah ini, next, kasih gambarnya. Wow. Kalau pengusaha, pekerja, karyawan, pernah ngalamin nggak kayak gini? Pak, pernah ngalamin nggak Pak Billy? Bapak pernah ngalamin nggak Pak? Pernah ngalamin nggak Pak? Stres nggak? Kerjaan numpuk, hadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, saya minggu lalu pergi ke Bali, terus saya belajar kuliah, dan saking senangnya istri saya beliin mochi. Beliin wingko babat. Saya nggak sadar, saya makan itu sambil kuliah, saya makan. Tiba-tiba saya bilang, kok gigi saya jadi sakit? Sakitnya bukan main. Waktu saya mau sampaikan firman di tempat ini, saya bilang gini, Tuhan, firman Tuhan mau disampaikan apa? Bertahan dalam tekanan. Ternyata sakit gigi itu bertahan dalam tekanan ya. Betul ya. Sakitnya bukan main. Jadi saya bilang sama istri saya, Ma, coba hubungin dokternya. Pak, dapat hari Senin. Wah, saya senang dapat hari Senin. Saya pergi ke dokternya. Udah sampai ke dokternya periksa. Terus dia bilang, Bapak ada makan obat gak? Ada. Terus dia bilang, Bapak makan pengencer darah ya? Waduh, saya gak berani kerjain anestesisnya, saya gak berani. Dok, kerjain aja dok. Gak bisa, saya gak berani di RSPI. Jadi saya bilang, aduh sakitnya setengah mati. Jadi dia bilang, terus dia periksa, Bapak harus periksa jantung dulu. Periksa jantung. Saya bilang, wah udah diperiksa. Oh boleh katanya dia. Sehat gak apa-apa. Saya mau balik, dia bilang gak bisa Pak. Bapak harus tunggu. Hari Senin saya pergi yang minggu lalu. Tunggu seminggu. Bayangin sakit gigi seminggu. Itu seperti bertahan dalam tekanan. Bukan main sakit gigi setiap hari. Saya bilang gini, dok bagaimana saya bisa bertahan? Saya kasih kamu painkiller. Dikasih painkiller, ini bisa 24 jam. Makan obat itu enggak berfungsi. Akhirnya saya bilang saya makan lagi obat yang lain. Nah saya mau bicara apa tentang bertahan dalam tekanan. Seringkali kita ketika kita menikmati berkat, itu seperti wingko babat dan mochi yang manis. Kita tanpa sadari, kita makan. Lewat selagi gigi kita, itu menjadi racun dalam hidup kita.
Seringkali berkat itu belum tentu menjadi berkat ketika Anda tidak menyadari bahwa berkat itu sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali ketika kita menerima berkat itu kita anggap pertama ya kita senang. Lama-lama dianggap kebiasaan. Nah demikian juga seperti orang sakit gigi. Makan wingko babat, makan mochi, dia lupa ada lubang-lubang di gigi ini yang membuat kita jadi sakit gigi. Dan harus tunggu seminggu, baru nanti Senin saya pergi ke dokter gigi dan baru dibongkar. Nah itulah seringkali kita tanpa sadari melupakan Tuhan dalam berkat yang berlimpah. Itu sebabnya Tuhan menaruh tekanan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya Anda dan saya bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Anda dan saya bertumbuh dalam tekanan. Di dalam tekanan kita selalu bergantung kepada Tuhan. Amin. Itulah cara Tuhan. Jadi sakit gigi ini saya bilang oh rupanya Tuhan taruh saya sakit gigi untuk menjadi tema khotbah. Luar biasa. Jadi pagi-pagi semangat aduh sakit saya makan obat painkiller. Tadi mau ke sini tiap 4 jam harus makan. Kalau enggak bisa ngomong kayak gini Bapak Ibu. Tapi itu sementara, jadi besok dibongkar, dibuang penyebabnya. Itu sebabnya Tuhan seringkali taruh persoalan, taruh problem. Supaya Tuhan bilang, aku bongkar semua masalahmu sampai akar-akarnya. Supaya tidak menjadikan engkau hidup dalam dosa. Hidup dalam kenikmatan, hidup dalam kelimpahan. Sehingga engkau melupakan aku. Tuhan Allah yang memberikan berkat buat kita. Amin. Jadi kalau dalam tekanan jangan bunuh diri. Tapi belajar bergantung sama Tuhan. Yuk lihat ayatnya. Ayatnya bilang, saudara-saudaraku anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Amin. Wah, mari kita lihat yang terakhir. Yuk next. Dukungan dari komunitas. Komunitas. Ya. Pentingnya memiliki komunitas untuk berbagi beban. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya menerima surat dari Bareskrim, menerima surat perdata. Wah, kami coba bertahan sendiri. Tapi gak kuat. Akhirnya saya sharing sama pengerja-pengerja. Doakan saya. Doakan saya. Doakan saya. Doakan. Kami doa sama-sama. Hari ini Tuhan telah menyelesaikan perkara tersebut. Dengan satu perkara yang Tuhan selesaikan. Saya percaya komunitas. Baik Komsel, sekarang ada Beyond Success. Itu membuat kita saling menguatkan, saling mendoakan. Tadi saya lihat, wah yang tamborin itu, saya lihat tuh anaknya Sensen yang dulu masih kecil, wah udah gede banget. Ya, dulu masih kecil, saya ingat. Nah itu komunitas, di sini komunitas yang saling mendukung, saling menguatkan. Demikian juga gereja. Ikut Komsel, ikut Kul untuk saling menguatkan. Mari Bapak Ibu yang kekasih. Yuk, di hari ini kita mau belajar bertahan dalam tekanan. Kita mau belajar bagaimana Tuhan menyertai kita semua. Yuk kita bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu
Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, penolongku. Yes. yang selalu Setia bersamaku. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Terlebih besar Tuhanku, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Biarkan hanya keyboard saja. Kalau hari-hari ini kau sedang mengalami tekanan, biarkan Tuhan menolong kau untuk bertahan. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam setiap persoalan yang kau hadapi, dalam setiap masalah yang kau hadapi. Karena Dia jauh lebih besar dari persoalanmu. Angkat kedua tanganmu dan biarkan Roh Kudus bekerja atas pribadi lepas pribadi. Jangan keraskan hatimu, jangan biarkan persoalan itu menekan hidupmu sehingga engkau putus asa. Dia Allah yang dahsyat. Dia sanggup menolong kau dalam setiap pergumulan hidupmu. Terimalah urapan yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan, sehingga hidupmu berbeda. Engkau akan pulang dengan kekuatan yang datang daripada Bapa, sehingga engkau bisa bertahan dalam tekanan. Dan engkau akan melihat kuasa itu bekerja, menyelesaikan setiap persoalanmu. Dan engkau bisa bertumbuh dalam setiap tekanan yang kau hadapi. Terima kasih Bapa. Urapi jemaat di tempat ini. Biarlah kekuatan yang baru menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita diberkati melalui firman Tuhan pada siang ini, amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sekalian Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan gereja kita. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di keluarga GB Philadelphia Horizon Bekasi. Mari kita perhatikan beberapa informasi kegiatan sepekan berikut ini. Ibadah Raya Online dan Onsite GB Philadelphia Horizon pada hari Minggu 27 Oktober 2024 diadakan pada pukul 7, 9, dan 11 siang waktu Indonesia Barat. Dalam ibadah ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Frankie Putong di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah Kid Forecast diadakan setiap minggu pada pukul 9 dan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah di Lighting Inga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi.
Doa komitmen bersama diadakan setiap hari pada pukul 9 malam di rumah masing-masing. Terus dihimbau bagi setiap pelayan jemaat dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya secara rutin. Mari terus berdoa untuk keluarga kita, gereja, kota, dan bangsa kita. Dan kiranya berkat kasih dan rahmat Tuhan terus ada dan penuaian yang besar itu terjadi atas bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Mendengar doa EPT atau Azusa Prayer Tower, sesi khusus dari Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link dan password dapat jemaat Tuhan memintanya dan petugas media. Ibadah doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah. Community of Law atau KUL GB Philadelphia Horizon Bekasi mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, para pemuda-pemudi untuk dapat bergabung bersama dalam KUL. Kita akan belajar bersama dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai lokasi KUL yang terdekat dengan wilayah tempat tinggal jemaat Tuhan, silakan menghubungi para pengerja di pintu masuk. Bagi Bapak Ibu pemuda-pemudi jemaat Tuhan yang rindu berdoa, mari bergabung bersama dalam rumah doa Bethlehem. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja di pintu masuk. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan secara rutin atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengisi form doa dengan cara scan QR Code berikut ini. Dan jika Bapak Ibu jemaat Tuhan rindu didoakan secara langsung, dapat mengikuti doa bersama pasukan doa Philadelphia Horizon setelah ibadah raya kedua. Persembahan umum, persembahan khusus, dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GB Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 5211602962. Atas nama Gembala Jemaat dan seluruh pengerja GB Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Ibadah pria Bethel Indonesia Philadelphia Horizon akan diadakan pada hari Jumat 25 Oktober 2024 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di Rumah Doa Bethlehem, Taman Villa Baru, Blok B1 Bekasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Eri Prasetyo. Smiled at me, pum-pum-pum-pum. Me and my drum. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Boleh angkat amplop persembahan Bapak Ibu, nanti Kak Rudi akan berdoa untuk persembahan. Shalom Bapak Ibu, mari kita sama-sama angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat waktu ini, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami bersekutu dengan Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan lewat ibadah kami. Terlebih Tuhan kami bersyukur saat ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan persembahan kami Tuhan. Mari Tuhan berkati apapun yang kami berikan supaya bisa sampai ke orang yang tepat Tuhan. Dan Engkau disenangkan lewat semuanya. Berkati juga apa yang masih ada pada kami Tuhan. Segala harta benda apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Biar Tuhan berikan kami hikmat untuk mengelolanya dengan baik. Supaya apapun yang kami lakukan senantiasa menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami melakukan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pasti memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
membawa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami terus limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah kami yang ketiga siang ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang kami percaya itu sudah memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan, bahkan menguatkan setiap kami yang hadir siang hari ini. Bahkan Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Ardianto ya Tuhan. Bila kiranya apa yang boleh disampaikan ya Tuhan Yesus itu bisa bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini kami berdoa melepaskan berkat untuk hamba-Mu ya Tuhan. Bila kiranya pengurapan yang baru, hikmat yang daripada Tuhan, berkat berlimpah-limpah turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa berkati dalam pelayanan, pekerjaan, usaha, bahkan keluarganya, istri dan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Bahkan saat ini Tuhan kami bersahati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyatakan shalom atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang Tuhan boleh kerjakan atas bangsa ini. Bahkan saat ini Tuhan secara khusus kami bersyukur untuk hari ini kami boleh melihat Tuhan pelantikan yang baru Tuhan akan presiden yang baru Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ya Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan yang mengangkat mereka, Tuhan yang memilih mereka untuk menjadi presiden atas bangsa ini. Oleh sebab itu Tuhan, oleh karena kehendak-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan taruhkan hikmat, taruhkan roh takut akan Engkau untuk boleh memimpin bangsa ini. Biar melalui mereka Tuhan Yesus rencana Tuhan digenapi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bahkan kami serahkan Tuhan untuk menteri yang terpilih, setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan Yesus. Dan kuat kuasa Roh Kudus terus menuntun memimpin ya Tuhan Yesus. Pemerintahan yang baru ya Tuhan Yesus untuk 5 tahun ke depan. Bahkan kami serahkan Tuhan untuk pilkada yang ada yang akan dijalankan ya Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan-Mu. Bila kira bertambah-tambah hikmat ya Tuhan Yesus di bangsa kami. Sehingga Tuhan setiap kami yang boleh memilih Tuhan, kami memilih pemimpin yang memang Tuhan pilih ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya kedaulatan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan Tuhan Yesus kami juga berdoa ya Tuhan untuk daerah di mana kami tinggal. Kota Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya. Kami melepaskan shalom atas kota ini. Biar damai sejahtera Tuhan juga ada di tengah-tengah kota kami. Kami menyerahkan Tuhan juga siang ini para pemimpin rohani kami. Bapak Niko Nyotora Harjo di pusat ya Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Samuel Harnadi ya Tuhan Yesus di Rayon 5. Beserta wakilnya Bapak Ardianto ya Tuhan. Bahkan kami serahkan ya Tuhan ketiga koordinator ibadah di tempat ini. Bapak Agus, Bapak Winarto, Bapak Weli Sitorus. Bila kiranya kuat kuasa Roh Kudus menyertai mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Untuk boleh memimpin gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati istri, anak, mantu dan cucunya ya Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan tempat ini menjadi wadah untuk boleh menuai banyak jiwa-jiwa di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami serahkan setiap umat-Mu yang boleh datang siang ini beribadah bersama-sama dengan kami. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus saat kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Maka apa saja yang kami kerjakan Tuhan akan berkati. Tuhan akan buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kemana saja kami pergi Tuhan Yesus sertai setiap kami. Kami serahkan sepanjang kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami akan pulang, kami akan berpisah ya Tuhan. Kiranya penyertaan juga sempurna dalam perjalanan pulang kami dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan saat ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan persembahan manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus